lebih berkaitan pembahasannya langsung to the point, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya, tapi maksud saya poin itu juga jadi masuk ke poin yang to the point itu, karena kita pengen lihat patterns yang dilihat, dan patterns ini dicoba didekati secara probabilistik. Makanya kita pengen tahu kalau sebelumnya ada Vulcanian, apa yang berikutnya Vulcanian juga atau berubah jadi Strombolian gitu kan ya? Iya, Pak. Jadi probability-nya. Jadi makanya patterns itu orang perlu lihat tuh. Kalau misalnya diambil dari yang terakhir aja kan kita nggak bisa lihat, makanya terjadi sepertinya random gitu, acak dan independen sepertinya, padahal mungkin tidak kalau kita punya span waktu yang lebih panjang gitu kan. Oh ya, benar seperti itu, Pak. Namun mungkin untuk menjelaskan sedikit, apakah itu dalam rentang waktu yang pendek, kami menganalisis sejak tahun 1927 hingga 2019 datanya, Pak. Oke. Jadi tidak dalam rentang waktu sedikit, dan itu sekitar 90-an tahun sejak munculan pertama anak Krakatau hingga sekarang. Oke. Saya cukup, Mas Bitsma. Baik, Pak Alven, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dari Dewan Juri ada yang mau ditanyakan kembali ke tim Onyx Esport? Saya menambahkan sedikit saja ya. Baik, Bu. Tim apa ini tadi namanya? Onyx Esport, Bu. Onyx Esport. Oke. Jadi kalau kita bicara statistik, bicara tentang probabilitas, memang kita harus memvalidasi. Jadi prediksi kita ini cocok atau tidak. Caranya bagaimana, ada banyak cara. Jadi kalau itu tadi dari tahun 1927 sampai 2019, coba dipotong dulu datanya sampai tahun misalnya 1990 gitu atau tahun 2000 untuk prediksi ke depannya cocok atau tidak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang statistik memang harus valid tidak ini. Jadi tidak asal prediksi nextnya adalah nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, tapi mesti pakai validasi ya, nilainya divalidasikan. Sama seperti kalau kita lihat di Sinabung, dia erupsi itu kan selalu, kalau saya lihat trennya kan selalu di akhir-akhir tahun gini nih, dia mulai aktif lagi. Dan ada perubahan di bawah bumi itu, di dapur magmanya ada perubahan komposisi sehingga erupsinya nanti juga akan berubah. Nah, sebaiknya di sini tadi juga begitu, dilihat juga tren perubahan di bawah itu seperti apa. Sehingga erupsinya, ternyata erupsinya berubah setiap berapa, 10 tahun atau apa. Ya. Kebanyakan gunung api di Indonesia dia akan berubah tipe erupsinya. Merapi yang dulu seperti itu sekarang berubah erupsinya. Di gunung api lain juga tipenya berubah. Nah, kalau dilihat dia trennya tiap berapa tahun nih kondisi magma di bawah itu akan berubah. Oke. Jadi validasi ya. Kalau bicara statistik memang harus divalidasi. Kemudian tadi ada nilai-nilai P21 itu apa sih artinya? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rina. Ini sektor P1, P21, P32, dan P43 merupakan notasi dari simbol peluang, Bu. Jadi cara pembacanya ada seperti ini. Peluang kejadian kedua terjadi jika kejadian pertama terjadi. Dalam hal ini berarti nilai peluang kejadian faktor magmatik terjadi jika peluang kejadian anak Krakatau erupsi atau anak Krakatau dalam keadaan aktif. Dan begitu terus hingga mencapai ke bagian magnitudo. Seperti itu, Bu. Dari mana tahu itu magmatik duluan? Yang kemungkinan terbesarnya adalah magmatik, bukan non-magmatik misalnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Mengenai peluang kejadian magmatik maupun non-magmatik, kami melakukan analisis terhadap tipe erupsi yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau. Yang mana tipe erupsi pada Gunung Anak Krakatau berupa Strombolian, Vulcanian, dan Phreatic. Dan Strombolian dan Vulcanian berkaitan dengan proses magmatik
sedangkan erupsi freatik berkaitan dengan genesis non magmatik. Dan apakah dari rekan saya ada yang akan untuk menjawab? Permisi Bu Rina, saya mencoba menambahkan apa yang disebut oleh Tahir. Jadi saya sependapat juga dengan Tahir Bu, bahwa erupsi yang terjadi itu relatif disebabkan oleh magmatik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan kawan-kawan tahun 2018, bahwa erupsi-erupsi yang terjadi pada Gunung Anak Rakatau disebabkan karena ada subduction slab yang berkaitan erat dengan aktivitas magmatik di bawah permukaan. Dan untuk magmatik sendiri, secara genetiknya memang lebih cenderung ke freatik yang telah kami hitung dari data yang telah kami himpun, lengkap ada di paper, dan menghasilkan angka demikian. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Untuk waktu sesi tanya-jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada tim Onyx Esport yang sudah mengikuti sesi presentasi dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Dewan Juri, Ibu Rina, dan Bapak Alven. Untuk selanjutnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Alven dan Bu Rina yang telah memberikan pertanyaan dan masukan. Sekian dari pesan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. baik, selanjutnya ada presentasi dari tim dengan nomor urut 9 dengan nama tim Bombastis yang judul papernya yaitu Analisis Geokimia dalam Karakterisasi Batuan Induk pada Sampel Singkapan di Bengkulu dan sekitarnya. Kepada tim dengan nomor urut 9 dipersilahkan untuk mempersiapkan presentasi. Bombastis. Baik, terima kasih. Baik, apakah untuk tim Bombastis sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah. Baik, sebentar. Langsung aja dimulai. Baik, mau bertanya dulu kepada Dewan Juri, apakah layar sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan untuk tim Bombastis untuk melakukan presentasi paper dimulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Ibu Bapak Juri dan teman-teman semuanya. Serta kami ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia GSC dan Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai studi dari analisis geokimia dalam karakterisasi batuan induk pada sampel singkapan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Serta izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Bombastis Teknik Geologi Universitas Trisakti, di mana saya Muhammad Salsabila sebagai ketua tim, dengan anggota Muhammad Irfan Fadila dan Yves Belgia Suara Susilo. Dan pembimbing kami dari dosen Geologi Trisakti yaitu Bapak Agus Guntoro. Kemudian berikut hasil dari diskusi kami. Next. Di mana dari hasil diskusi kami akan mempresentasikannya menjadi beberapa bagian, dimulai dari pendahuluan, bagaimana latar belakang, tujuan, dan metode yang kami gunakan dalam studi ini. Terus kami akan membahas secara singkat bagaimana stratigrafi dari geologi regionalnya, kemudian hasil dan pembahasan, dan diakhiri oleh kesimpulan berdasarkan dari hasil dan pembahasannya. Next. Oke, dimulai dari pendahuluan, dari latar belakang. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya kebutuhan akan energi terus meningkat, baik itu energi non-fosil maupun fosil. Khususnya dalam eksplorasi energi fosil tentu saja memiliki tantangan bagi seorang geologis untuk dapat menemukan dan melakukan eksplorasi untuk cadangan yang baru. Dan tentu saja itu merupakan suatu tantangan yang mudah dikarenakan salah satu masalahnya yaitu sulitnya untuk mencari daerah yang berpotensi dan terdapatnya hidrokarbon, sehingga tujuannya melakukan studi ini yaitu untuk melakukan studi bagaimana kita dapat mengetahui suatu sosok pada suatu daerah yang berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode analisis geokimia pada batuan induk dengan menggunakan data sekunder yang hasil dari TOC, REP, dan gas kromatografi maupun liquid kromatografi untuk mengevaluasi dan mengetahui karakteristik secara umum bagaimana sosok yang berpotensi. Next.
Nah, dan di mana studi kami itu termasuk dua cekungan, sampel kami terdapat 8 sampel, di mana sampel kami itu termasuk ke dalam cekungan Sumatera Selatan dan cekungan Bengkulu. Next. Nah, berdasarkan hasil dan diskusi kami, terdapat 8 sampel, dimulai dari sampel AN1 dengan AN8, terlampir umurnya berdasarkan analisis deskripsi. Kemudian terlampir pada bagian kanan, itu termasuk formasi simpang awur pada AN1, lemau, seblat, hulu simpang, gumai, dan kikim. Next. Oke. Penarikan pertama dalam hasil diskusi kami ini menggunakan parameter kuantitas, di mana kuantitas ini kami penarikannya juga berdasarkan klasifikasi dari penelitian yang terlebih terdahulu. Salah satunya itu seperti Peter dan Kasa tahun 1994 dan Dembicki tahun 2009, di mana secara kuantitas kami meninjaunya dari parameter TOC dan S2 untuk mengetahui bagaimana kandungan material organik yang mungkin berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon, di mana juga terlihat berdasarkan crosspot antara S2 dan TOC bahwa pada sampel AN3 yang termasuk ke dalam formasi lemau itu memiliki potensi yang cukup baik untuk membentuk hidrokarbon dengan kekayaan organiknya dilihat dari nilai TOC 1,56% dan S2-nya 4,2% yang menunjukkan kategori baik. Next. Kemudian parameter selanjutnya dari kualitas bisa terlihat lagi di lingkaran berwarna merah. Pada sampel AN3 sajalah yang menunjukkan nilai HI sebesar 200 sekian yang menunjukkan bahwa sampel ini memiliki kategori termasuk ke dalam tipe 2 atau tipe 3 yang memiliki potensi untuk menghasilkan minyak dan gas. Sedangkan pada sampel lainnya yaitu sampel AN1 hingga 8 itu termasuk ke dalam kategori inert. Next. Selanjutnya pada parameter maturitas kita dapat melihat bahwa pada sampel AN3 meskipun dia memiliki nilai HI yang menunjukkan tipe kerogen berupa tipe 2 atau 3, tapi tipe AN3 ini masih termasuk ke kategori belum matang yang kita tinjau dari nilai RO dan Tmax tadi yang menunjukkan masih dalam kondisi imatur. Meskipun begitu, mereka sampel AN3 ini memiliki potensi kandungan dari kekayaan organik yang cukup baik sehingga layak untuk ditinjau lebih lanjut. Next. Nah, kemudian berdasarkan analisis lainnya yaitu berdasarkan parameter PI atau berdasarkan generated potensial di mana bisa terlihat bahwa sampel AN3 juga termasuk ke kategori bagus yaitu di mana hasil nilai TOC dan PY dapat dilihat pada lingkaran merah. Next. Nah, dikarenakan hanya pada sampel AN3 lah yang memiliki potensial sebagai source rock, maka kami lanjutkan ke analisis terhadap parameter kromatografi gas dan kromatografi cair. Di mana berdasarkan teori bahwa nilai pristine per N17 kurang dari 0,5 menunjukkan minyak yang berasal dari permukaan, sedangkan jika lebih dari 1 menunjukkan daerah rawa. Kemudian jika pH per pH kurang dari 3 mencirikan terhadap kondisi yang reduktif dan pH per pH 1,5 sampai 3 menunjukkan lingkungan penggenap daun dan transisi air. Sehingga berdasarkan parameter tersebutlah kami menarik kesimpulan bahwa sampel AN3 ini menunjukkan lingkungan pengendapan yang sangat oksik di daerah perairan terbuka yang memiliki bahan organik yang berasal dari alga. Next. Kemudian secara teori pengisian karbon pada rantai C5 sampai C20 juga menunjukkan bahan organik yang dibutuhkan dari alga, sedangkan C24 sampai C34 menunjukkan dari tanaman pohon. Bisa terlihat bahwa dari grafik yang ada di samping bahwa sampel AN3 mengisi pada puncak NC15 sampai NC16, di mana hal ini positif menunjukkan bahwa berasal dari alga sama seperti parameter sebelumnya. Next. Kemudian berdasarkan parameter kita menggunakan crossplot segitiga crossplot antara data aromated, saturated, dan NSO plus asphalt, di mana parameter ini dapat menentukan tingkat dari kematangan thermal suatu sampel, di mana sampel AN3 ini bisa terlihat bahwa dia menduduki pada bagian incretion maturation. Next. Nah, maka berdasarkan parameter-parameter tersebut,
Berikut hasil kesimpulan yang kami dapat tarik, di mana pada sampel AN1 yang termasuk formasi simpang haur, di mana berdasarkan parameter kuantitas, kualitas, maturitas, maupun potensial generasinya menunjukkan kondisi kategori poor dan pada nilai tipe karogennya inert, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai source rock atau not considered as a source rock. Dan pada AN2 pun, pada formasi lemau lainnya, dia juga sama memiliki parameter yang buruk, sehingga dia sama termasuk tidak consider as source rock. Next. Pada sampel AN5, pada formasi hulu simpang aur, dan AN6, formasi gumai, menunjukkan parameter kuantitas dan kualitas, maturitas, serta potensial generasinya pun pada kondisi yang buruk, sehingga tidak termasuk terhadap source rock. Next. Kemudian pada formasi AN7 Kikim, formasi Kikim, dan AN8 formasi lemau juga tidak termasuk terhadap source rock. Next. Sedangkan pada AN4 juga tidak termasuk sebagai consider as a source rock. Kemudian pada AN3 yang tadi termasuk formasi lemau, dia memiliki kuantitas yang baik, kualitas yang termasuk kerogen tipe 2 atau tipe 3 yang juga sama, dia asal materialnya berasal dari alga, dan maturitasnya juga termasuk ke dalam immature, generatif potensial yang cukup, di mana kami berdasarkan studi literatur dari Waples, Peter and Kasser, di mana karakteristik tersebut dapat ditarik sebagai potensial source rock meskipun dia ke dalam keadaan immature, tapi dia memiliki kekayaan organik yang cukup untuk menghasilkan hidrokarbon. Next. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Bombastis yang sudah mempresentasikan papernya. Kemudian dipersilakan kepada Dewan Juri apabila memiliki pertanyaan yang ditujukan kepada tim Bombastis. Oke, saya dulu ya. Silakan, Bu. Jadi ada berapa sampel ini tim Bombastis yang Anda analisa? Ada 8 sampel, Ibu, maaf. 8 sampel di permukaan semua sampelnya. Sampel di permukaan semua. Betul, Ibu. Oke. Litologinya apa ya? Kita penarikan dari formasi formasi gas simpang aur itu, kami melakukan kesebandingan terhadap formasi, misalkan pada formasi lemau di mana dia termasuk ke litologi sel dan lempung, jadi kami menarik kesebandingan bahwa dia termasuk ke formasi lemau. Seperti itu, Ibu. Nah, saya tanya litologi. Litologinya apa dari 8 sampel itu? Semuanya sama? Berbeda-beda, Ibu. Iya, apa? Oke. Dari yang pertama yang dari formasi hulu simpang, di mana kami mendapatkan dia itu berupa ada ada breksi gunung api dan juga ada tuf. Kemudian pada formasi seblak dia tuh kami melihat kayak batu lempung. Kemudian pada lemau juga sama, batu lempung itu berwarna lebih hitam dibandingkan yang seblak. Kemudian pada simpang aur kita dapatnya batu pasir. Pada formasi gumai itu kita dapatnya litologinya gamping plastik, dan kikim kita dapatnya lempung juga. Oke. Kalau lihat litologinya saja kan sudah jelas sebenarnya bahwa mereka tidak mungkin jadi source rock. Kenapa mesti dilihat geokimianya? Kami ingin mempelajari bagaimana suatu litologi itu memiliki karakteristik dari parameter source rock-nya, di mana kami baca dari literatur sebelumnya ada menyebutkan bahwa daerah Bengkulu itu dia memiliki potensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Jadi berdasarkan hal tersebutlah kami ingin mencoba mengetahui apakah suatu sampel-sampel batuan tersebut bisa menghasilkan atau tidak dengan karakteristik tersebut. Ya, tapi secara konsep kan source rock itu apa? Dan batuannya mesti apa? Shell. Ya.
Lalu kenapa ngambil sampelnya di Brexidan tuh? Kan dia bukan sosrok yang bagus memang. Iya, betul Ibu. Karena hal tersebutlah kami ingin mencoba ini menganalisis sampel yang kami dapat Ibu. Enggak, metode itu metode eksplorasi apapun geokimia atau geofisika ada banyak ya. Tapi mesti pahami dulu konsepnya seperti apa. Kalau Anda cari sosrok, ya Anda tidak akan ambil sampelnya di Brexidan tuh. Cari aja yang batu lempung, kemudian yang shale, yang batu lempung, yang mungkin ada sisipannya batu pasir atau batu lempung dengan karakteristik atau deskripsi yang berbeda. Kalau jelas-jelas batuannya bukan sebagai sosrok, bagaimana? Jadi kita mesti pilih-pilih ya, selektif dalam melakukan metode apa yang kita pilih. Ya, tidak kok memaksakan saya mau pakai metode ini tanpa tahu konsepnya apa. Oke, sebenarnya di awal kan sebenarnya sudah kelihatan nih apa batuannya kan sudah akan menunjukkan dia akan sosrok yang bagus atau tidak. Ya. Kemudian kalau itu ini di formasi yang berbeda-beda ya berarti ya. Betul. Ya. Ya, di formasi yang berbeda-beda berarti. Halo? Ya Ibu. Di formasi yang berbeda-beda berarti. Dari setiap litologinya informasi beda-beda gitu. Dari setiap sampelnya akan litologi yang berbeda-beda. Oke. Saya cukup ya. Jadi itu saja pesan saya bahwa metode itu Anda tidak bisa paksakan tanpa memahami konsepnya apa di situ. Saya itu saja, Pak Moderator, Mas Bisma. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya Bu. Ya baik, terima kasih kepada Bu Rina atas pertanyaan dan masukannya. Untuk tim Bombastis, untuk Dewan Juri, apakah ada pertanyaan lagi untuk tim Bombastis? Baik, terima kasih Bisma. Boleh lihat plot diagram Van Krafelen-nya nggak, Bombastis? Menarik nih. Oke, yang formasi Kikim diplot nggak sih? AN7? Dikarenakan dari data Timex dan HI-nya tidak besar, dia tidak masuk, jadi hanya nilai AN3-nya saja berdasarkan data yang tadi kita sampaikan di tabel. Dikarenakan mungkin karena litologinya tidak bukan yang bagus dalam organiknya. Oke, dari situ pesannya Bu Rina udah ketangkap belum? Ketangkap, Pak. Tangkap ya. Jadi kan ada alasannya kenapa kita pilih suatu unit litologi sebagai batuan induk. Dari jenis litologi aja udah bisa langsung kelihatan kan. Jadi makanya method yang pakainya harus berpikir untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari yang ini. Ada lagi yang tadi yang nilainya cukup besar. Boleh kembali ke tabel yang tadi nggak? Saya penasaran aja. Tabel, nah ini. Leadmycin sama Pleicin. Itu yang Pleicin paling atas itu formasi apa? Simpang Aur ya? Isinya apa? Ya, kita dapat yang bereksi. Oke. Nah, itu ada Leadmycin ada 2, ada AN3 sama AN2, itu beda litologinya. AN1 sama AN2 sama AN3 lemau. Iya, ya yang Leadmycin itu, AN2 sama AN3 beda. Beda litologinya. Yang AN2 apa? Ada yang full lempung dengan karakteristik dia teksturnya lebih mendekati warna lebih hitam pun, sedangkan kalau yang AN2 itu dia lebih cerah lempungnya. Betul, lempungnya lebih cerah. Ya, dari karakteristik tersebut kita bedakannya.
lebih cerah sama lebih gelap. Yang lebih gelap tuh lumayan tuh 1,56 tuh gede banget itu sebenarnya. Yang sisanya yang seblat formasi hulu simpang. Hulu simpang ini campuran dari banyak formasi kan ya, termasuk ada andesit dan segala macam, bukan? Yang kalian define sebagai formasi hulu simpang ini apa tadi? Ya betul, sama kayak tadi Simpang Aur ya, kita dapatnya ke lava breksi atau gunung api. Dan tuh. Oke, sekarang saya tanya nih. Ini nilainya gede nih, 0,82 itu TOC udah lumayan gede nih. Kira-kira kenapa endapan vulkanik itu punya TOC yang gede? Sementara yang Simpang Aur yang sama-sama breksi nilainya kecil banget. Kim Tuf juga yang Eosin juga sama. Baik, dipersilakan tuh tim Bombastis, baik ketua atau perwakilan, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Alven. Mungkin kalau yang hasil dari yang kami belum mengetahui kenapa dari litologi tersebut dia memiliki TOC yang cukup tinggi. Apakah karena memang dari litologi tersebut banyak organismenya atau bagaimana, itu kami belum melakukan studi lebih lanjut mengenai tersebut. Kebetulan kami menganalisis dari data sekunder sehingga kami mungkin harus dipelajari lebih lanjut mengapa dari litologi tersebut memiliki nilai TOC yang cukup tinggi dibandingkan litologi yang tadi mirip itu. Jadi message saya mungkin senada sama Bu Rina tadi, ini tim Bombastis sama yang teman-teman juga yang perhatikan presentasi ini. Sebelum kita melangkah jauh ke jenis analisis, datanya yang kita pegang dulu itu kita obrak-abrik dulu. Ini batuannya itu seperti apa nih yang ada nih. Breksi, apa segala macam, dilihat fragmennya isinya apa aja. Kalau misalnya breksi vulkanik kan mungkin dia ketika meletus dia lewat ke hutan gitu, terus dia ngambil beberapa fragmen dari tumbuhan yang di situ terus mati, terus dibawa sama endapan vulkanik itu yang mungkin jadinya nilainya cukup tinggi tuh organik kontennya, karena dia sempat nyapu beberapa material yang ada di hutan misalnya gitu kan, banyak kemungkinan seperti itu. Tapi kalaupun dia besar TOC-nya, less likely dia punya quality yang bagus untuk jadi source rock. Kenapa? Karena banyak hal ini, layers ini kan layersnya, sedimen ini kan berlapis. Kita nggak bisa mengandalkan hanya dari satu unit lapisan, misalnya endapan vulkanik satu unit gitu, terus kita anggap semuanya potensial untuk jadi batuan induk karena salah satu lapisan memiliki TOC yang tinggi gitu. Nah, yang kayak gini kan mesti ditambah informasi lain, seperti dilihat dulu sayatannya seperti apa. Kalau sudah baru kita lihat analisis yang lain, sehingga kita nggak sporadis gitu penelitiannya, semua dianalisis, semua dimasukin, yang penting ada hasilnya, baru kita pikirin berikutnya ya. Dari table ini Bombastis harusnya uji yang dilakukan, saya pikir uji saintifik, tapi ada banyak loops yang menghalangi studi ini mendapatkan kesimpulan yang padu gitu, karena satu, kita nggak berpikir banyak tentang jenis litologinya, kita gabung jadi satu sehingga kita pikirkan semua jenis litologi punya potensial, ada yang iya ada yang enggak. Ketika itu dimasukkan ke dalam kesimpulan, nah kita kerepotan untuk menjahitnya ke dalam satu kesimpulan jadinya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Alven sudah memberikan pertanyaan dan masukan untuk tim Bombastis. Untuk sesi tanya jawab masih tersisa 2 menit 30 detik. Apakah dari Dewan Juri ada pertanyaan lagi atau masukan untuk tim Bombastis?
Sudah cukup. Baik, untuk Pak Alfred. Ini nggak ada audiens yang nanya gitu, nggak boleh ya? Pertanyaan hanya dari Dewan Juri, Bu. Oke. Saya cukup. Terima kasih untuk tim Bombastis yang sudah memaparkan presentasi papernya. Dan terima kasih juga pada Dewan Juri yang sudah interaktif dalam sesi tanya jawab dan memberi masukan untuk tim Bombastis. Untuk presentasi selanjutnya, ada dari tim Everest dengan nomor urut 10, dan judulnya adalah Potensi Geokimia dan Geotermal di balik bencana Gunung Lumpur Sidoarjo melalui studi distribusi probabilitas. Untuk tim Everest bisa dipersiapkan terlebih dahulu presentasinya. Baik, apakah tim Everest sudah siap untuk melakukan presentasi? Baik, sudah siap. Oke. Untuk tim Everest, presentasi dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Negeri Indonesia kaya dan indah bagaikan surgawi. Negeri Indonesia gemah ripah Cinawi. Kami dari tim Everest bukan hanya untuk berkompetisi, namun juga ingin memajukan peran geologis dalam eksplorasi industri masa kini. Saya Akbar Ibrahim Baskara dan dua rekan saya Revi Eka Wardani dan juga Abraham Syah. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Dewan Juri yang memberikan kesempatan kami untuk presentasi yang berjudul Potensi Geokimia dan Geotermal di balik bencana Gunung Lumpur Sidoarjo melalui studi distribusi probabilitas. Next. Secara garis besar, pokok pembahasan kami ada 6. Yang pertama adalah latar belakang, lokasi penelitian, penyebab semburan, metodologi, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Next. Penelitian kami didasarkan atas semburan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 sampai saat ini, di mana kami menganomalikan bahwa semburan lumpur panas yang terjadi dari suatu sistem hidrotermal gunung lumpur dengan gradien hidrotermisnya mencapai suhu di atas 400 derajat Celcius. Daerah ini juga dideskripsikan sebagai sedimentary host hydrothermal system yang diindikasikan pengaruh dari fluida magmatik kompleks Arjuna Welirang menurut Marzini di KK tahun 2020. Melihat latar belakang tersebut, kami harapkan lumpur Sidoarjo dapat mentransformasi dampak negatif dari suatu bencana menjadi suatu sumber daya untuk masyarakat atau bahkan untuk industri, bukan hanya pada bencana semata. Next. Secara letak administratif, lokasi kami penelitian kami berada pada Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan secara geografis berada pada XY sekian hingga XY sekian dengan total luasan 6,1 km persegi. Seperti yang terlihat pada gambar, lokasi lumpur Sidoarjo berada pada cekungan sedimen belakang busur gunung api atau backyard basin pada zona kendeng yang pada gambar tersebut ditandai dengan warna biru, yang merupakan depo center Jawa bagian timur pada kala Eosen hingga Meosen. Kemudian, next. Daerah penelitian sendiri pada gambar, kami melakukan pengambilan sampel sebanyak 74 titik lokasi dengan metode grading dengan rentang jarak 100 hingga 200 meter persegi. Next. Nah, secara garis besar, penyebab semburan lumpur Sidoarjo dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah asumsi zona pengeboran yang salah, di mana PT Lapindo sendiri mengasumsikan zona pengeboran mereka adalah formasi Rembang dengan target adalah formasi ujung. Padahal mereka melakukan pengeboran di zona kendeng di mana tidak ada formasi ujungnya. Yang kedua yaitu prognosis pengeboran yang salah, di mana Lapindo melakukan pengeboran pada kedalaman 3.500 sekian kaki sampai 9.200 sekian kaki. Mereka belum memasang casing 9,5/8 inci yang rencananya akan dipasang pada kedalaman batas antara formasi Kalibong bawah. Akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira bahwa target formasi ujung telah tercapai. Padahal mereka hanya menyentuh formasi klitik, di mana batu gamping pada formasi klitik tersebut sangat poros atau berlubang-lubang. Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melakukan lumpur formasi hilang atau masuk ke lubang batu gamping formasi klitik itu sendiri dan terjadilah circulation loss. Ketiga yaitu tekanan fluida dari formasi yang tinggi, di mana mengingat tekanan fluida pada formasi tersebut sangat tinggi, dapat terjadi suatu kick atau fluida ini menerobos keluar. Maka sesuai SOP, mata bor ditarik keluar dan terjepit. Maka PT Lapindo segera memotong mata bor tersebut dan menutup sumur tersebut.
Selanjutnya yaitu banyak rekahan alami. Melihat kondisi tersebut, fluida lumpur menerobos melalui rekahan-rekahan alami tersebut dan terjadilah surface blowout ataupun semburan di berbagai tempat, bukan hanya di sumur tersebut. Selanjutnya yaitu next. Untuk metodologi sendiri secara garis besar kami ada 4. Yang pertama yaitu studi pustaka, di mana kami mengumpulkan, mengkompilasi dan menganalisis peneliti terdahulu. Yang kedua yaitu pemetaan daerah penelitian, di mana kami melakukan analisis secara morfokronologi dengan mengoverlay berbagai jenis peta daerah penelitian. Yang ketiga yaitu laboratorium dan studio, di mana kita mengambil sampel yang diuji melalui instrumen XRF dan juga ICPOS untuk mengetahui persentase kandungan unsurnya. Yang keempat yaitu penyusunan paper itu sendiri. Next. Nah, sesar Watu Pesek sendiri diindikasikan terdapat lumpur Sidoarjo sendiri diindikasikan oleh 3 struktur geologi. Yang pertama adanya sesar Watu Pesek, pada gambar dilihat bahwasanya terdapat pelurusan dengan kompleks Arjuna Welirang yang berarah barat daya timur laut yang diinterpretasikan melalui gawen Bukit Watu Pesek. Terdapat pembelokan pada Sungai Korong secara tiba-tiba, dan sesar ini diindikasikan merupakan sesar geser kiri. Selanjutnya yaitu ada sesar Siring, di mana sesar ini berarah barat laut tenggara dan merupakan tipe sesar geser kanan. Dibuktikan pada gambar terdapat pembelokan pada rel kereta api. Selanjutnya yaitu adanya anti-clean, dibuktikan dengan hasil survei GPR dari data BPLS tahun 2007. Nah, dari struktur geologi tersebut diduga struktur tersebut mengalami reaktivasi kembali dari gempa 2 hari sebelum lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 27 Mei, yaitu gempa Yogyakarta dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Next. Nah, melihat potensi tersebut, potensi geotermal semburan lumpur Sidoarjo yang keluar memiliki debit 180 meter kubik per hari menurut Marzini DKK 2007, berbentuk fluida yang memiliki kandungan gas, air, dan lumpur. Pada kandungan gas ini terdapat uap air dengan dominasi persentase sebesar 98%, dilanjutkan dengan CO2 sebesar 1,5% dan CH4 sebesar 0,5%. Air yang keluar bersamaan dengan lumpur mempunyai suhu 100 di permukaan dan juga hidrotermisnya mencapai 400 derajat Celcius. Dan melihat kondisi skenario tersebut, maka hydrothermal skenario juga harus membuka suatu prospek akan adanya produksi energi panas bumi itu sendiri. Selanjutnya yaitu indikasi hydrothermal lumpur Sidoarjo. Merupakan tipe endapan epithermal di mana biasanya bersamaan dengan alterasi batuan di sekitarnya oleh fluida yang sama. Proses alterasi hidrotermal sendiri menyebabkan terubahnya kondisi pada suhu sekitar 50 hingga 500 derajat Celcius, tekanan dan juga komposisi batuan. Hasilnya adalah batuan teralterasi dengan perubahan mineralogi, kimia, dan tekstur yang dapat menjadi penciri karakteristik fluida hidrotermal itu sendiri. Selanjutnya yaitu melihat indikasi adanya alterasi hidrotermal tersebut, tentunya daerah penelitian akan mengalami suatu pengkayaan unsur, di mana dari pengujian didapatkan 63 unsur kimia melalui pengujian instrumen XRF dan juga ICPOS, di mana kami mengklasifikasikan 10 unsur dominan, di mana kami melakukan acuan terhadap klasifikasi Excel, di mana mengkategorikan dominan apabila mempunyai konsentrasi di atas 0,1% atau 1000 ppm yang dihitung berdasarkan data dari BPN, simpangan baku atau standar deviasi, pembanding kelimpahan dengan kerak bumi, dan dengan total 10 unsur tersebut sebanyak 49 dengan pembulatan 52,5%. Nah, tidak hanya itu, dari 63 unsur yang kami deteksi juga terdapat 30 unsur yang termasuk golongan mineral industri, yaitu ada AL, FE, MG, TI, MN, ZN, CR, NI, PB, CU, SN, NO, dan W. Next. Nah, untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, fluida lumpur Sidoarjo atau LUSI terdiri dari gas, air, lumpur, dan gas yang keluar berupa 98% uap air, 1,5% CO2, dan 0,5% CH4. Yang kedua adalah air yang keluar bersama dengan lumpur mempunyai suhu 100 derajat di permukaan dan 400 derajat pada gradien hidrotermisnya dengan pH sekitar 7,2 dengan high dissolved solid 27 ms per cm. Yang ketiga adalah dari hasil analisis geokimia beberapa unsur didapatkan bahwa konsentrasi lebih besar dari kandungan unsur pada kerak bumi rata-rata. Yang keempat, berdasarkan pengelompokan tersebut, unsur yang dominan adalah Si, Al, Fe, Na,
Cl, Ca, magnesium, potasium, sulfur, dan titanium dengan total konsentrasi 52,5% dan 47,5% merupakan unsur lainnya yang terkandung dalam lumpur itu sendiri. Yang kelima adalah dari 61 unsur juga kami mendeteksi juga terdapat 13 unsur yang termasuk golongan mineral industri, yaitu ada Al, Fe, Mg, Ti, Mn, Zn, Cr, Ni, Pb, Cu, Sn, Mo, dan W. Selanjutnya yaitu melihat potensi tersebut diharapkan dapat mentransformasi dampak dari suatu benda tersebut menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat atau bahkan untuk industri, bukan hanya pada bencana semata, atau transform into research for the community rather than a moral disaster. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Everest sudah mempresentasikan hasil papernya. Dipersilakan untuk Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan untuk tim Everest. Oke, tim Everest. Bisa lihat kesimpulannya tadi? Ini untuk gasnya Anda sampling sendiri ya? Betul, Ibu, kami melakukan sampling pada awal tahun 2012 hingga awal tahun 2020. Oh, reguler, tidak hanya sekali, reguler ini diambil? Ya, dari rentang 2019 awal hingga 2020 awal. Setahun sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Berarti ada range ya, nilai range ya, yang Anda tunjukkan ini apa? Rata-ratanya atau nilai maksimum atau apa? Ya, jadi dari pengambilan unsur tersebut secara rentang waktu yang telah kami lakukan, bahwasanya pada terdapat suatu fluktuatif akan adanya suatu unsur tersebut, di mana ada mengalami suatu penaikan ataupun penurunan seperti itu. Ya. Oke, tapi ini menjadi satu angka saja ya, jadi tidak tahu kita ini angka yang mana. Jadi kalau memang rentang beberapa pengukuran, tunjukkan berapa ya kisarannya. Baik. Kemudian airnya nggak dianalisa ya? Bagaimana, Bu? Airnya nggak dianalisa ya? Tidak, jadi kami melakukan pengambilan dari vendor list tahun 2014, bahwasanya yang diteliti dalam penelitian tersebut diindikasikan berupa gas, yang diindikasikan itu dominasi 98% itu ke uap airnya, Bu. Seperti itu. Ya, airnya sendiri kan tidak dianalisa. Ini yang nomor 4 ini lumpurnya ya? Ya, poin nomor 4 itu kami ambil berdasarkan pengambilan sampel itu sendiri, Bu. Iya, sampelnya apa? Lumpur. Jadi kami melakukan pengambilan dari 74 titik lokasi tersebut, kami melakukan dengan metode grading atau mata bor, yang kami ambil dengan kedalaman rentang kurang lebih 12 meter, yang diambil dengan rentang waktu tersebut, dan kami lakukan uji dan didapatkan dengan dominasi unsur seperti yang di slide seperti itu. Oke. Kemudian Anda tidak analisa litiumnya ya? Tidak, menarik sebenarnya untuk melihat litiumnya. Belum, Bu, untuk saat ini. Karena ada yang bilang litiumnya tinggi di situ. Ya, ya. Jadi yang di sistem-sistem seperti ini litiumnya cenderung untuk tinggi. Jadi sebaiknya yang unsur yang masuk ke mineral industri ini ya Anda ujilah litiumnya. Oke, kemudian ini pertanyaan saya, dari mana tahu bahwa temperatur di bawahnya adalah 400 derajat Celcius? Nah, jadi kami mengacu pada penelitian dari Van der Luschen tahun 2014 bahwa dijelaskan bahwasanya lumpur yang dari hidrotermisnya itu mempunyai rentang suhu 100 derajat di permukaan hingga 400 derajat pada gradian itu sendiri. Jadi kami beracuan pada penelitian Van der Luschen dan juga penelitian dari Marzini DKK rentang tahun 2006 sampai 2012 seperti itu. Oh, berarti ini bukan kesimpulan Anda dong? Mengutip dari pemaparan yang kami
paparkan seperti itu. Ya, kalau mengutip ya berarti berikan referensinya dan itu tidak bisa dijadikan kesimpulan Anda. Baik Bu, terima Ya. kasih. Ya, kemudian, oke, kemudian ke yang tadi, ya. Nih, Anda mengidentifikasi ada 13 unsur yang termasuk golongan mineral industri sehingga mempunyai potensi untuk diambil atau ditambang. Sebaiknya dilihat ya. Jadi untuk kalau melihat potensi itu tidak ada unsur ini potensi. Artinya Anda mesti lihat dulu grade-nya berapa sehingga Anda bisa menilai nanti ini memang menjadi potensi mineral industri yang bagus. Kalau memang rendah, ya dia tidak akan potensi apa-apa. Jadi kalau mesti Anda lihat ya nilai ekonomisnya atau grade-nya berapa. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian tadi kembali lagi ke slide yang tadi bagaimana terjadinya lumpur Sidoarjo. Slide berapa tadi? Oke. Nah, ada 3 penyebab semburan. Jadi kalau menurut tim Everest, yang mana nih? Jadi kami mengacu pada penelitian dari Manzini di KK seperti yang dijelaskan tadi itu. Jadi yang mana? Yang bahwa terjadinya suatu semburan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan dari PT Lapindo dan juga diindikasikan terhadap reaktivasi sesar ataupun struktur geologi dari gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Manzini kan tidak menyebut itu. Manzini kan menyebutnya adalah sistem hidrotermal dia. Menurut Supra, menurut ya, ya mungkin dari saya salah penyebutan Bu, mungkin dari Suprapto kalau nggak salah. Enggak, di judulnya tadi Anda bilang bahwa ini adalah sistem hidrotermal. Jadi agak rancu nih. Dengan melihat penyebab semburan ini ada 4. Jadi kalau Anda sebutkan itu adalah pemboran yang pertama ya. Berarti alasan pertama ada pemboran yang salah di situ. Berarti kan bahwa sistem itu sistem hidrotermal kan menjadi diragukan. Ya. Jadi semburan ini sebenarnya banyak yang mengatakan dan berbeda-beda ya. Jadi masih diperdebatkan apa penyebabnya. Manzini menyebutkan itu adalah tadi Anda sebutkan sedimen hosted hydrothermal system. Karenanya dia akan menelitinya adalah dengan sistem hidrotermal, kaitannya dengan sistem hidrotermal. Ada yang bilang bahwa itu adalah dari reaktivasi sesar opak. Ya. Ada yang bilang karena pemboran saat operasional pemboran salah, casingnya tidak dipasang. Ya. Nah, Anda mesti ambil nih salah satunya yang mana. Kalau tadi judulnya adalah terhadap sistem hidrotermal, ya bayangan saya Anda mengambil penyebab semburannya adalah karena ya natural, semburan sistem hidrotermal biasa seperti di Beleduk dan sebagainya, tapi ini di-trigger oleh pemboran itu sendiri. Oke. Jadi pastikan dulu nih Anda di mahsab yang mana nih penyebab lumpur Sidoarjo ini. Ya. Jadi dari kami sendiri, kami itu mengkorelasi satu sama lain. Jadi kan sistem lumpur Sidoarjo merupakan sedimentary house hydrothermal system, di mana itu ada yang mengatakan bahwasanya itu merupakan indikasi dari sesar-sesar yang aktif dari fluida dari gempa Yogyakarta pada tahun 2000 juga, dan juga merupakan pelurusan dari kompleks pergunungan Arjuna Welirang seperti itu. Jadi kita mengkorelasi satu sama lain dan menggabungkan seperti itu.
Mancini kan menyebutkan kalau itu sistem hidrotermal asalnya dia dari sana, Arjuna Welirang, dari Tenggara. Tapi kalau dengan sesar opak kan beda lagi nanti arahnya. Ya. Jadi pastikan dulu nih, karena ini banyak yang mengatakan dapatnya beda-beda. Anda ke mazhab yang mana dulu nih ya? Oke, saya cukup Pak Moderator. Terima kasih Bu. Pak Moderator, mana? Isma? Halo? Hilang. Panitianya hilang. Oh, baik. Sepertinya Bisma mengalami kendala jaringan dan device. Saya juga baru masuk kembali. Terima kasih, Ibu. Tadi sampai mana ya flow-nya? Saya sih udah selesai. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Dewan Juri yang lain mungkin berkaitan dengan presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 10 ini. Sambil menunggu Pak Alvan, litiumnya ya, Akbar, tolong dilihat ya. Karena itu yang menarik nih saat ini nih. Ya, terima kasih Bu masukannya. Dan Anda yang dekat di situ, jadi Anda bisa memonitor terus nih. Baik Bu, terima kasih masukannya. Hilang semua. Pak Alvan jadi nggak ada tuh. Apakah mungkin Pak Alpen terkendala jaringan? Mungkin ya Bu. Sebentar. Nggak ada di itu partisipan. Ya, lihat Pak. Oke, baik, kita menunggu saja Bu. Mungkin Pak Alpen terkendala jaringan, ter-DC atau bagaimana. Kita tunggu 1 menit ya Bu. Boleh, silakan.
Oke, baik. Nampaknya bergabung kembali. Halo. Halo Pak. Bisa mendengar suara saya? Udah selesai sesinya ya? Masih belum Pak. Kami tadi mempause waktunya karena Oke. jadi masih bisa Sorry, untuk sesi tanya jawab. Koneksinya kurang bagus. Tinggal berapa Iya, menit sisanya? Ada 6 menit lagi untuk sesi tanya jawab Pak. 6, oke, cukup lah. Satu aja yang penting. Kalau ingin memandang kejadian bencana ini sebagai an accident or disaster, mau dijadikan suatu daerah yang ada nilai ekonominya, kira-kira faktor apa lagi yang harus dihitung atau diukur di situ oleh Everest atau sama orang-orang yang berminat untuk menjadikan ini sebuah area yang potensial secara ekonomi? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami tentunya perlu pengkajian ulang terhadap penelitian yang kami buat. Tidak hanya itu, juga mungkin pengujian akan adanya potensi tersebut, dalam artian kan diindikasikan pengkayaan unsur itu kan karena alterasi hidrotermal ya Pak ya. Jadi kemungkinan besar itu akan mengalami fluktuatif. Nah, rentang fluktuatif itu seperti apa? Apakah menurun? Apakah akan mengalami peningkatan? Nah, seperti itu Bapak. Hanya itu. Sekarang kalau misalnya Everest disuruh jualan ke orang, ini saya punya area dengan potensi unsur-unsur tadi misalnya gitu. Terus untuk meyakinkan orang-orang itu pakai apa dong? Kalau cuma bilang, oh ini ada tren meningkat, ada tren menurun, terus saya mau beli idenya Everest itu gimana ceritanya? Sebelumnya sudah untuk memastikannya bisa dilakukan uji kandungan unsur kimia tersebut Bapak. Jadi untuk transparansi antar jika kemungkinan nanti dijadikan suatu prospek ataupun mungkin dijadikan suatu industri, mungkin bisa dilakukan kajian bersama dengan hasil unsur yang sama dan kajian bersama sehingga dapat disepakati seperti itu Bapak. Jadi kita transparansi kandungan ini potensinya sekian, kemungkinan sampai berapa tahun. Jadi dengan adanya transparansi tersebut mungkin bisa mempromosikan ataupun memberi daya tarik. Tidak hanya itu, mungkin dari pihak terkait mungkin bisa seperti yang saya sampaikan tadi dengan cara memanfaatkan atau mentransformasi dari bencana itu. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk mengatasi bencana itu sendiri Bapak, tapi juga untuk mentransformasi itu dari yang sebelumnya dampak negatif menjadi dampak positif. Yang khususnya itu untuk masyarakat sekitar itu sendiri. Seperti itu Bapak. Betul. Akan tetapi pertanyaannya masih belum dijawab untuk meyakinkan orang supaya kita sama-sama berusaha mengendalikan dampak negatif ini menjadi dampak positif. Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang paling dasar saja dilakukan setelah kita tahu kandungannya, kita tahu sumbernya, kita tahu penyebabnya, ada material-material tertentu yang muncul di situ. Terus gimana caranya kita menyulap ini menjadi dampak positif? Untuk yang pertama sendiri, menurut kelompok kami ya Bapak, untuk saat ini setahu saya bahwasanya Lumpur Sidoarjo sendiri itu sudah dilakukan promosi dalam bentuk geowisata. Mungkin dengan itu orang akan tertarik untuk datang, untuk memahami, dan jika mungkin dia bilang itu prospek dengan hasil transparansi dari penelitian kami dan juga penelitian lanjutan, maka bisa dikatakan atau bisa dilakukan dari eksplorasi itu sendiri Bapak. Yang dibilang prospek itu sama Everest itu apa? Sesuatu yang prospek itu yang seperti apa sih? Nah, unsur yang prospek itu seperti bahwasanya pada Lumpur Sidoarjo sendiri itu memiliki suatu sistem indikasi hidrotermal, sedimentary host hydrothermal system, di mana terdapat suhu 100 derajat itu Bapak, di permukaan dan juga 400 derajat hidrotermisnya. Terus ketika dilakukan uji sampel, terdapat 63 unsur yang terdeteksi Bapak. Nah dari itu kami mengklasifikasikan itu menjadi 10, dengan dominasi itu acuannya
sesuai dengan Excel bahwasanya itu di atas 0,01% atau 1000 ppm. Nah, itu didapatkan 10 unsur yang dominan, Bapak. Dan tidak hanya itu. Kalau dengan kandungan segitu, apa semua kandungan segitu akan ekonomis? Untuk jadi ekonomis dia perlu apa? Nah, jadi penelitian kami yang pertama sendiri bukan untuk ke arah industri, Bapak, tapi untuk merubah itu sendiri, Bapak, merubah dari suatu bencana itu menjadi yang lebih bermanfaat, Bapak. Nah, jika nanti dikaji itu memiliki nilai yang prospek untuk industri, bisa dilakukan secara lanjut seperti itu. Betul. Tadi kan maksudnya dari kandungan unsur tadi mau diproduksi secara ekonomis. Salah satu solusinya mengubah ini dari bencana negatif menjadi dampak positif, kan? Benar nggak? Atau saya salah? Betul, Bapak. Betul. Ya berarti dari daftar 10 kelompok unsur atau material yang teman-teman di Everest kelompokkan, kan udah ada tuh kandungannya berapa persen. Untuk menjadi ekonomis, itu dia butuh apa? Sehingga orang tahu, oh ini ekonomis. Untuk saat ini sih dari kami mungkin masih dalam wujud penyampaian informasi dari kandungan unsur itu saja sih, Bapak. Belum ke arah yang seperti dikatakan prospek untuk dieksplorasi seperti itu, Bapak. Jadi kami belum ke arah untuk dilakukan eksplorasi itu, Bapak. Saya kasih hint aja mungkin sekalian jawabannya untuk jadi dia prospek. Kan kita punya kandungan unsur tertentu sekian ppm, sekian persen gitu ya. Betul, Bapak. Untuk bilang sesuatu ekonomis, minimal nih kita kan harus tahu volume. Volumenya bisa nggak didelineasi dari area lumpur Sidoarjo, ketebalan kolom lumpurnya, sekian masanya sekarang berapa metrik ton dikali kandungan itu, kemungkinan kita punya material ini sekian jumlahnya. Bisa nggak gitu? Untuk saat ini kami belum melakukan uji seperti itu, Bapak. Betul, pertanyaannya bisa atau enggak? Kemungkinan bisa. Ya, mungkin bisa, karena kamu punya luas area dikali tebal kan udah jadi volume tuh sederhananya. Makanya untuk menjual ide kalian, yang saya pikir idenya sangat bagus. Kita ingin merubah bencana menjadi sesuatu yang positif, idenya bagus, tapi kalian harus tajam di masalah selling ideas-nya. Idea ini bagus, tapi kalian kalau sellingnya nggak pas, nggak akan bisa. Kalian nggak bisa bilang emas dengan misalnya nih, emas dengan 2 ppm atau 0,2 ppm itu nggak ekonomis. Gitu. Tergantung areanya seberapa banyak yang kita bisa ekstraksi di situ, tergantung harga emas pada hari itu berapa mahalnya gitu kan. Kayak minyak kemarin sempat sampai $150 per barrel, sehingga yang kecil-kecil pun jadi ekonomis. Jadi kalian harus pintar melihat opportunity. Kalian udah lihat opportunity-nya, tapi juga selling-nya harus benar. Untuk bilang ini potensial dan ini potensial itu kalian ambil aja ballpark figure-nya. Kira-kira volumenya berapa, ngelihat dari kubangan lumpurnya, tebal kolomnya, sekian volumenya dikali berapa persen kandungan atau berapa ppm kandungan material itu kan keluar tuh angkanya. Terima kasih. Ya kan? Baik, saya cukup, Mas Moderator, terima kasih. Baik, pas sekali karena memang waktunya juga pas dengan waktu habis, maka dari itu karena berakhirnya juga waktu untuk sesi diskusi kali ini, maka presentasi untuk kelompok terakhir ini berakhir juga. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah mempresentasikan papernya. Silakan untuk bersiap dan menutup share screen-nya. Baik, ternyata kalau nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10 telah melaksanakan presentasinya dengan baik dan lancar. Kami ucapkan selamat dan semangat juga nanti untuk hasil yang akan diperoleh di kemudian. Baik, silakan Bisma untuk selanjutnya. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari tim dengan nomor urut 10, diharapkan Dewan Juri untuk memberikan review atau ulasan atas keberjalanan presentasi masing-masing kelompok secara keseluruhan dan juga memberikan pesan untuk finalis.
Untuk Bapak Alven dan Ibu Rina selaku Dewan Juri dipersilahkan. Sampai dulu. Bu, Ibu dulu, Bu. Apa pakai prodi geologi sekarang? Iya. Baik ya. Setelah melihat presentasi dari 10 kelompok ini, bagus-bagus ya. Kita susah untuk memberi nilainya. Ada 3 poin tadi yang disuruh menilai dan susah nih. Pasti nanti bedanya hanya sedikit-sedikit sekali ya. Kemudian pesan saya sih sebenarnya saat Anda melakukan penelitian ya, saat memilih metode apa yang Anda pakai, Anda pahami dulu kenapa Anda memakai metode itu, apa konsepnya dengan metode tersebut ya. Jadi jangan sampai salah metodenya Anda paksakan pakai yang ini dengan kondisi yang tidak sesuai. Misalnya jelas-jelas Anda tadi di presentasinya siapa ya, bombastis ya, jelas ingin mencari sosrok, tapi batuannya tidak mendukung, sangat tidak mungkin untuk menjadi sosrok. Jadi daripada buang-buang uang untuk analisis laboratorium, bisa Anda pergunakan pilih sampel lainnya. Jadi jangan terlalu memaksakan dengan metode tertentu. Kemudian saat Anda punya hasil laboratorium, juga karena bukan Anda yang mengerjakan hasil laboratorium, sebaiknya juga kritis. Anda boleh mengomentari hasil laboratorium itu. Uji dulu hasilnya, layak atau tidak untuk Anda gunakan untuk interpretasi. Demikian halnya kalau Anda membaca literatur, referensi, juga lihat dulu, ini benar nggak ini referensi ini, atau ini referensi yang abal-abal, karena musim kini ini, di mana orang pada mengejar publikasi banyak-banyak, seringkali publikasinya tidak direview dan lolos saja dan kita bacanya juga, kita membacanya juga menjadi ini salah atau benar, paham ya maksud saya? Jadi Anda mesti pilih-pilih nih referensi apa yang pintar-pintar untuk memilih, untuk mengkaji referensi dan hasil analisis laboratorium yang bagus. Kemudian saat menginterpretasi atau melakukan analisis terhadap data, kalau yang 10 kelompok ini kalau saya lihat mengandalkan program ya, jadi mengandalkan perhitungan, ada yang menghitung-hitung, kemudian ada yang menilai probabilitas, kemudian ada yang melihat band dari remote sensing dari Landsat dan sebagainya. Itu semua kan tergantung dari alat yang kita pakai ya. Jadi tergantung dari metode yang kita gunakan untuk menghitung itu semua. Nah, hitungan itu kadang-kadang salah, atau program yang dihitung program itu ya namanya dihitung oleh mesin ya. Kadang-kadang tidak masuk akal dengan kondisi di alamnya. Ya. Nah, itu tugas kita sebagai geologis dan juga sebagai calon geologis untuk melihat lagi, menilai lagi hasil analisis yang diberikan oleh mesin-mesin tadi. Kalau tidak, kita akan kalah dengan mesin-mesin itu. Ya, bagaimana menganalisisnya? Ya mesti kita kembali lagi ke kondisi alam, kita lihat lagi kondisi di lapangannya seperti apa. Artinya tetap jangan melupakan deskripsi batuan, deskripsi mineral, itu penting. Ya, itu adalah bekal kita nih, ilmu kita nih. Kalau tidak pakai itu, kalah Anda dengan robot ya, yang mengidentifikasi sesuatu. Sekarang
Sudah ada robot yang bisa mengidentifikasi. Anda kasih saja foto batuan gitu, dia sudah tahu ya, oh ini litologinya ini, dia deskripsi ini, warna ini, besar butir segini. Nah, kita kalau main percaya saja dengan robot tersebut, ya kalah, kita nggak akan dapat pekerjaan. Ya. Artinya selalu kembali bahwa sentuhan ahli geologi itu perlu. Ya. Itu saja pesan saya dari presentasi ini. Cukup bagus ya, nanti nilainya paling beda-beda dikit dan cara mempresentasikannya pun cukup bagus, meskipun secara daring tapi cukup lancar dan semuanya cenderung untuk tepat waktu yang disediakan. Itu saja, Mas Bisma, moderator. Baik Ibu Rina, terima kasih atas pesan yang diberikan untuk finalis. Selanjutnya untuk Pak Alven, silakan untuk memberikan pesan dan ulasan juga terhadap finalis paper competition GSC ITB tahun 2020. Baik, terima kasih Bu Rina, para panitia dan para peserta, juga Bapak juri yang lain kalau misalnya balik lagi sini, kalau enggak, dan ini direkam ya, kira sekalian, terima kasih. Saya memuji usaha teman-teman semua untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa dalam suatu forum yang saya pikir mempunyai nilai tambah yang besar, banyak, itu walaupun kondisi kita sekarang tidak ideal, tapi life must go on. Kita harus bisa memanfaatkan kondisi semaksimal mungkin sehingga semua ada kenangannya gitulah intinya ya. Ini salah satu kenangan yang mungkin kalian juga akan cherish nanti di masa yang akan datang. Itu sisi sisi romantisnya dari kegiatan seperti ini. Yang lainnya, yang sisi teknikal ini presentasi formal yang saya pikir kalian levelnya level mahasiswa harusnya seperti referensi dan lain sebagainya itu nggak boleh lupa. Peta-peta diambil, lalu aplikasi yaitu tanpa dirubah secara esensi, kesimpulan yang dibaca tetapi tidak dinyatakan diambil dari mana, itu kan sama aja kita membohongi diri sendiri sebagian ya. Maksudnya ya kita juga melakukan penelitian itu, kita baca, jadi dalam pikiran kita udah punya pengetahuan yang itu, tetapi ketika itu masih milik orang lain, kita punya kewajiban untuk mensitir yang punyanya at least, walaupun pada akhirnya ya interpretasi kita yang kita pakai. Itu sangat krusial. Saya puji semuanya usahanya, baik yang berusaha menggunakan knowledge-nya dalam membuat sebuah critical review terhadap sesuatu, atau yang melakukan eksperimen, bahkan ada yang ke lapangan dan segala macam, semua punya nilai tambahnya masing-masing, punya value-nya masing-masing, dan saya nggak ngelihat dari situ sebetulnya karena effort-nya beda-beda dan hasil yang ditampilkannya sama baiknya. Akan tetapi tetap karena kita forumnya akademis, maka ada penilaian-penilaian yang seperti tadi yang nanti akan menjadi pembeda untuk teman-teman, terutama tentang ketajaman gimana caranya teman-teman bisa mengambil sebuah permasalahan kemudian mencoba menjawabnya. Jadi penting untuk dilihat hipotesis kerjanya di depan dengan jawaban yang diberikan di belakang. Apakah bisa menjawab atau enggak. Nah, itu akan menentukan kualitas riset teman-teman semua. Saran saya, mungkin di stages kalian sekarang, semuanya masih S1, saran saya perbanyak membuat critical review. Critical review itu sebagian saya mungkin mengamini kata-katanya Bu Rina tadi, bahwa kalau kita memiliki sebuah data atau sebuah set data, sebuah interpretasi, sebuah hasil laboratorium dari orang lain yang terpublish, be a critical person to that kind of data. Jangan ditelan gitu. Ya kita boleh percaya, kita boleh siding, kita boleh berpihak pada interpretasinya, tapi kita juga berhak untuk mempertanyakan apa yang dia katakan. Kalau dia bilang begini, kenapa dia bilang begini? Kalau dia bilang begitu, kok nggak bilang begini? Nah, itu penting dalam stages kalian untuk mencari mana yang saya bisa mengerti dengan baik gitu. Dan itu nanti bisa menentukan apakah kalian
capable untuk membuat sebuah pertanyaan riset yang nanti kalian akan pakai di tugas akhir. Kalau kita nggak bisa membuat sebuah critical review terhadap sesuatu, kita nggak kritis terhadap sesuatu, ya kita akan jalan seperti yang biasa. Jadi banyakan akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi reinventing the wheels. Rodanya udah ada, kita cobain bikin bulat, terus nggak ada cutting edge questions yang di situ. Ya, saya titip itu aja. Saya puji kalian semua, panitia atas usahanya, para peserta atas effortnya juga dalam menulis dan mempresentasikan. Saya tahu tidak mudah, walaupun sekarang mungkin zamannya online, ada sedikit advantage, ada disadvantage, dan semuanya jadi kenangan nantinya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga telah mengundang saya untuk berpartisipasi di forum ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Terima kasih untuk Alven sudah memberikan pesan untuk para finalis dari paper kali ini. Dan juga terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah datang pada hari ini. Baik, karena terima kasih. Ya, oke. Baik, karena sudah ulasan sudah diberikan dan semua sudah memberikan presentasinya, bahwa kita sekarang berada di penghujung acara, tidak terasa sekali. Tadi dari mulai jam 9 sampai sekarang jam 3 lebih ya. Sebelum kami menutup acara final paper competition ini, akan diadakan sesi dokumentasi yaitu foto bersama. Maka dari itu kami memohon untuk Dewan Juri dapat mengaktifkan kameranya dan seluruh peserta serta panitia untuk berkenan mengaktifkan kameranya agar kita dapat mengabadikan dan mendokumentasikan final paper competition ini. Silakan mungkin operator bisa diberikan aba-abanya. Saya nggak pakai virtual background ya. Saya juga, Bu. Hancur soalnya. Konek pakai laptop nggak nyambung, saya jadi pakai handphone. Oke, silakan panitia untuk memberikan komando 1, 2, 3 untuk agar kita bersiap berpose. Oke, page 1 ya. 1, 2, 3. Page 2. 1, 2, 3. Oke. Udah. Baik, terima kasih operator telah membantu dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada Dewan Juri dan seluruh peserta yang telah